Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas buy swap ya atau BSwap sesuai dengan requestan dari Axel Maulana. Hari ini BSwap atau BSW nama tokennya itu diperdagangkan di kisaran 1.245 rupiah. Market sedikit mengalami koreksi di akhir pekan ini, teman-teman. Jadi BSwap ini merupakan sebuah bursa terdesentralisasi atau yang sering disebut DEX yang bergerak di jaringan BNB Smart Chain atau BNB Chain. Nah, jadi ini seperti exchange ya seperti exchange pada umumnya, teman-teman, tapi sifatnya decentralized. Di sini teman-teman bisa banget melakukan trading ya, melakukan spekulasi, trading atau apapun. Ada banyak koin yang bisa diperdagangkan seperti BSW, XRP, Uniswap, Polkadot dan kawan-kawan. Ini kita coba buat cek ya, teman-teman. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan tradingnya, yaitu dengan metode swap. Ada juga yang seperti limit order, tapi ini wajib pakai VPN kalau kita mau join, teman-teman. Jadi ya kebanyakan memang aplikasi atau apa namanya platform decentralized exchange atau centralized exchange yang tidak terregulasi di Indonesia itu rata-rata memang diblokir ya sama pemerintah. Jadi kita harus pakai VPN untuk mengakses. Jadi di sini kita bisa melakukan pembelian, penjualan, kita bisa juga juga swap ataupun ambil metode-metode yang lain, tergantung disesuaikan sama apa namanya fitur yang diberikan oleh yang namanya decentralized exchange ini. Jadi itu sih kita bisa melakukan jual beli kripto di sini. Mungkin di sini ada layanan staking nggak ya? Likuiditas mulai mendapatkan penghasilan. Sepertinya dia bisa ataupun ada fitur ada pool ya, ada pool likuiditas. Di sini kita bisa dengan pair USDT dan juga Wrap BNB. Itu kita wajib punya keduanya, teman-teman, untuk ikut poolnya. Di sini ada beberapa APR yang ditawarkan kalau kita mau join dan dapatin reward. Jadi ya itu kurang lebih. Kalau dari Twitter mereka juga cukup aktif ternyata. BSwap masih masih banyak melakukan kerjasama ya, teman-teman. Salah satunya itu mereka baru aja meluncing volume pertama web app soon. App so soon. Jadi mereka baru aja berpartner ya untuk meluncurkan yang namanya V1 Web, teman-teman. Ini bersama dengan Chain GPT mereka bikin produk baru. Jadi Chain GPT sendiri juga produk kripto, project kripto, teman-teman. Ya itu sih nggak terlalu banyak juga apa yang mereka bikin, teman-teman. Artinya dari sepanjang ini ya news yang ada yang nggak terlalu banyak juga untuk chain untuk BSwap sendiri. Ya seperti DEX pada umumnya memang kebanyakan DEX itu cenderung apa namanya minim untuk ekspansi mereka. Biasanya sih paling nambahin koin atau mungkin ada fitur-fitur yang tadinya cuma bisa memperdagangkan kripto itu ditambah menjadi beberapa DeFi ya, produk-produk DeFi, ada yang juga masuk ke NFT dan lain sebagainya. Ya, itu sih BSwap ini cukup ramai di tahun lalu ya, teman-teman. Ada banyak airdrop yang ditawarkan, influencer juga banyak yang ngomongin soal buy swap, tapi sekarang semuanya diem, nggak ada yang bahas. Kalau kita perhatikan BSwap ini paling banyak itu ada di koin ini ya, namanya Master Chef. Pasti bukan acara yang di TV Indonesia itu ya, teman-teman. Kalau kita lihat sih dari kepemilikan kontrak atau wallet ini itu cenderung dalam proses akumulasi. Meskipun di bulan Juli ini sepertinya ada koreksi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat overall itu masih dalam proses uptrend, teman-teman. Kemudian dia juga tersedia di hot wallet Binance dengan kepemilikan sampai 15%. Kalau kita cek di sini jumlahnya juga cenderung dalam proses penguatan ya. Jadi masih banyak orang yang melakukan akumulasi ternyata untuk token buy swap-nya.
Kemudian kalau kita lihat dia sudah 7,8% itu di burn, teman-teman. Terakhir kali kalau kita cek dari data itu di burn 20 Juni kemarin, dan jumlah token yang di burn selama 2021 sampai 2023 ini terus naik. Kalau kita perhatikan dari supply maksimum untuk buy swap, dia punya sekitar 700 juta koin. Sementara yang beredar saat ini adalah 373 juta atau 53,29%. Jadi lumayan banyak. Dan untuk exchange yang bisa memperdagangkan itu ada di Binance, KuCoin, PancakeSwap, Get.io, BitGet, dan lain sebagainya. Jadi untuk porsi sekarang menurut saya buy swap ini sepertinya harus lebih banyak mengurangi likuiditas daripada koinnya atau mengurangi jumlah koin yang beredar. Kenapa? Karena ya kita bisa temukan di sini teman-teman beberapa pergerakan yang kurang begitu mengenakan. Ya, pergerakannya cenderung downtrend dan masih dalam tekanan jual yang lumayan signifikan. Bila kita lihat dari chartnya sejak awal perilisan buy swap, ini terus mengalami penurunan. Kalau menurut aku sih kenapa dia turun, karena kemarin itu ada airdrop ya. Airdrop berupa Biswap. Biswap informasi airdrop jadwal lengkap. Jadi dulu itu ada airdrop di mana orang-orang bisa dapetin token BSW secara gratis. Dan ini menyebabkan jumlah BSW terlalu banyak, terlalu banjir di market. Akibatnya apa? Akibatnya karena tidak seimbangnya antara supply and demand, ini menyebabkan ya harga dari koinnya cenderung turun. Mungkin itu yang menjadi penyebab kenapa sampai sekarang ya harga dari token BSW itu masih dalam proses penurunan, teman-teman. Jadi karena minimnya urgensi orang untuk beli. Ya, karena ya banyak sekali ada DEX di luaran sana. Bahkan centralized exchange pun cenderung lebih aman daripada DEX. Apalagi kemarin ada kasus Curve Finance yang dibobol ya kan, akhirnya menambah runtutan cerita buruk soal DEX, teman-teman. Karena banyaknya exploit yang terjadi sehingga bikin orang-orang juga, wah ngapain nih nyimpen uang di DEX. Jadi mereka sendiri cenderung ya takut juga masuk ke DEX sehingga ya menyebabkan fundamental daripada project-project DEX itu saat ini dalam posisi yang kurang begitu bagus. Sementara itu karena pergerakan chartnya cenderung downtrend, di sini kita bisa lihat beberapa indikasi seperti volume perdagangan yang kecil, kemudian perdagangannya yang cenderung ekstrim ya. Sometimes dia ada dump cukup parah, kemudian dilanjutkan sama proses kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Ini tentunya bikin investor yang baru masuk itu kebingungan nih, wah baru aja dibeli harganya ternyata langsung turun. Jadi menurut saya sih harus hati-hati kalau teman-teman masuk ke koin downtrend. Tidak bisa teman-teman untuk beli terus tutup mata berharap harganya naik, teman-teman. Kalau teman-teman beruntung beli di harga murah dan dapat cuan, ya udah, berarti peluang kalian buat taking profit sebenarnya. Dan menurut saya untuk buy swap masih harus diwaspadai teman-teman, karena dia belum menunjukkan tanda-tanda reversal, belum ada tanda pembalikan arah dari beberapa indikator seperti volume masih kecil, kemudian smart money juga cenderung masih kosong, ditambah lagi posisi Bitcoin yang cenderung agak melandai, agak menurun ya. Jadi ya itu sih beberapa pertimbangan. Kemudian BTC dominance juga cenderung menguat sehingga altcoin rata-rata memang pada tertekan. Kapan buy swap ini bisa pulih? Menurut saya untuk saat ini kita lebih penting untuk melihat burning coin sepertinya ya. Kenapa? Karena jumlah koin yang beredar untuk buy swap ini menurut saya sangat-sangat melimpah di market. Tidak diimbangi sama permintaan koinnya yang meningkat. Jadi dari event mungkin ya selain koinnya di burn, dari event di Twitter mungkin mereka bisa lebih ramai ya untuk gimana caranya bikin orang supaya ya bikinlah program atau acara event apa yang bisa menggugah orang untuk hold koinnya lebih lama, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari engagement di Twitter ya 6 ribuan menurut saya masih oke, tapi ya nggak terlalu ramai juga. Jadi di sana sih mereka kelihatan harus lebih proaktif sih kalau menurut saya bikin event-event ya. Ya gitu sih buat buy swap.
sementara masih downtrend teman-teman. Untuk level support di level 0,08 itu ada support yang cukup kuat, dan setelah itu di bawahnya dia ada di all time low dan akan mencari support baru. Tentunya ini masih sangat-sangat panjang perjalanan kita menuju yang namanya bull run. Tadi di komunitas Telegram kita udah posting juga untuk posisi ataupun ada kemungkinan Bitcoin dalam beberapa fase ini ya. Jadi ada 3 fase di sini. Ada bear market, kita udah lewatin kemarin. Sekarang kita masuk ke accumulation and pre-bull market. Jadi kita ongoing untuk bull market teman-teman. Cuman tadi aku tanya nih di komunitas ya. Kita akan ngikutin skenario 2013-2017 atau ngikutin yang 2017-2021. Kalau yang 2013 itu dia cenderung uptrend terus teman-teman. Ya beberapa kali ada koreksi. Kalau yang di 2017 ini dia ada kenaikan cepat, tapi abis itu dia koreksi, kemudian dia baru masuk bull run. Nah, sekarang ini kita akan ngikutin yang mana? Kita nggak tahu pasti, dan ini juga akan berdampak tentunya sama pergerakan harga dari buy swap. Buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram yang cukup aktif, boleh untuk sama-sama diskusi di komunitas kami di seputar investasi, dan jangan lupa untuk join juga di update news Bitcoin, teman-teman. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini untuk buy swap. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.